Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan wawancara di tempat usaha Bapak Udin. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dengan NIM 1022. Nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 2023-03-1016. Nama saya Francisca Angelina dengan NIM 2023-03-1038. Nama saya Wilfrida Aprilianasu dengan NIM 2023-03-1009. Nama saya Apriska Vesalia Selomisna dengan NIM 2023-03-1036. Kenalkan, nama saya Akbar Nur Hadi dengan NIM 2023-03-1047. Saya Mardini dengan NIM 2023-03-1033. Saya Akil Adrian dengan NIM 2023-03-1012. Saya Miftahul Khairul Fuadi dengan NIM 2023-03-1030. Saya Bigel Sabila dengan NIM 2023-03-1042. Di sini saya ingin menjelaskan tentang profil usaha yang akan kami wawancara. Usaha tempe Pak Udin ini merupakan usaha UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan tempe. Untuk ini didirikan oleh Bapak Udin pada tahun 2010 di Pasar Lontar, Jakarta Utara. Awalnya usaha ini dimulai dari skala kecil dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan makan sehari-hari. Pada awal berdirinya, usaha tempe Pak Udin hanya berperan sebagai reseller. Bapak Udin membeli tempe dari produsen lain, kemudian menjualnya lagi ke pasar. Meskipun masih sederhana, usaha ini mampu bertahan karena pelayanan cukup baik dan kualitas produk yang cukup baik. Saja seiring berjalannya waktu, usaha ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah pelanggan semakin bertambah dan permintaan pasar terhadap tempe terus meningkat. Hal tersebut membuat Bapak Udin mulai mengembangkan usahanya agar lebih mandiri dalam proses produksi. Pada tahun 2018, Bapak Udin berhasil membangun rumah produksi tempe sendiri. Dengan adanya rumah produksi tersebut, proses pembuatan tempe dapat dilakukan secara lebih terkontrol sehingga kualitas dan jumlah produksi menjadi lebih terjamin. Hal ini juga membantu meningkatkan keuntungan usaha. Berkat kerja keras dan perkembangan usaha yang konsisten, usaha tempe Pak Udin kini semakin dikenal masyarakat. Saat ini, usaha tersebut telah memiliki lapak di 2 pasar di Jakarta Utara, yaitu Pasar Kaget dan Pasar Belimbing. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa usaha kecil dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar apabila dikelola dengan baik. Sebelumnya, terima kasih Kak karena telah menyempatkan waktu untuk diwawancarai. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak. Nama Kakak siapa? Nama saya Santi. Cuma tanya Kak Santi, itu pernah gak sih ada alat yang produksi tempenya pernah rusak? Kalau pernah, itu gimana cara ngatasinnya? Kalau rusak dibawa ke servis. Kalau misalkan memang nggak bisa dibetulin, beli yang baru sih paling. Untuk selanjutnya Kak, apakah pernah terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya ya Kak? Kalau misalnya terjadi kesalahan, direvisi lagi sih kayak pengeluarannya, ya kayak gitu diperbaiki terus. Ya untuk saat ini sih belum sih. Untuk selanjutnya, harga kedelai itu kan kadang suka naik, ngalamin kenaikan ya Kak. Terus bagaimana cara mengatasinya Kak? Naikin harga jual. Naikin harga jual. Tapi bukannya kalau menaikkan harga jual tuh bakalan, maksudnya pembelinya bakalan kayak apa? Harganya naik nih, nanti lagi belinya atau gimana? Ada yang ngeluh juga sih, tapi ya gimana pun juga enggak sih, tempe tetap paling murah nggak sih buat kebutuhan protein paling. Nah, kenapa enggak yang maksudnya bentuk tempenya yang dikecilin tapi harganya tetap sama gitu? Enggak, karena memang biasa begitu. Terus juga kan suka ada di berita juga kan, jadi udah pada tahu kalau harga kacang naik, jadi pada ngerti sih. Tapi kalau misalnya ada, pernah nggak sih kayak kacang ada turun gitu, harga kacangnya turun, bukan naik? Jarang. Hampir nggak pernah ya? Enggak. Paling kembali ke harga awal sih nggak turun. Kalau misalnya pengaruh kenaikan harga bahan baku terhadap usaha gimana Pak? Lancar aja sih, karena kan ya itu tadi, kalau misalkan naik ya udah harga jualnya naik. Berarti hampir nggak berpengaruh apa-apa ya sebenarnya? Nggak berpengaruh sih.
cuman ya berpengaruhnya sedikit kayak agak turun. Paling dikurangin usahanya kayak produksinya. Maksudnya kendala apa sih yang paling susah gitu, maksudnya yang paling ditangani waktu jalan usaha ini? Semuanya lancar. Lancar aja. Karena kan memang dari dulunya juga udah ada usahanya kan dari ibu udah sampai sekarang udah nggak ada, jadi udah dari dulunya. Sekarang tinggal nerusin. Oh, jadi kakak yang nerusin ya? Iya. Kakak keberapa? Apanya? Maksudnya yang nerusin usaha ini kakak keberapa? Ya kedua sih dari orang tua. Kita pertanyaan selanjutnya, langkah yang dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku itu apa? Langkahnya yang tadi naikin. Naikin harga aja berarti. Jadi pertanyaan terakhirnya itu ada apa sih kunci utama agar usaha tahu tempe itu bisa bertahan lama? Konsisten kualitasnya dijaga, terus ya gitu, terus cara penjualannya juga ya, gitu aja sih. Terus kan banyak nih di pasar tuh kan bukan kakak aja kan yang jualan. Saingan. Iya. Terus persaingannya gimana? Kan ada tuh pasti yang jual kayak harganya lebih murah. Oh, ya namanya di pasar ya, bukan Iya tukang sih, ya. tempe doang yang saingan. Semuanya Banyak ya, pasti ya. semuanya bersaingan. Jadi ya berjalan kayak biasa aja. Memang kalau udah ada langganan juga kayak mereka udah tahu kok. Yang penting ya tadi kualitasnya jangan sampai jelek aja. Jadinya kita bertahan usahanya sampai sekarang. Yang dijual tahu tempe atau Tahu, tempe, oncom, terus lontong juga produksi sendiri. kalau misalnya tahu tempe itu cuma jual tahu tempe aja nggak, maksudnya udah diolah lagi jadi apa gitu baru dijual, kan harganya bisa lebih. Enggak, kita jual tahu tempe mentah aja. Paling kalau ada yang diolah tauco kayaknya ya, tapi kita nggak jual sih. Alhamdulillah setiap hari selalu habis. Kalau misalnya produksi itu per hari atau gimana? Per hari Satu hari berapa kilo? sampai Itu berapa sih? 80 kiloan lah, Itu 80 kilo cuma buat tahu atau tempe atau dua-duanya? dua-duanya. Baik, terima kasih untuk meluangkan waktunya. Ya, sama-sama.